Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, karena Mr. K tahu basa-basi adalah bagian yang sangat gak penting, jadi we don't continue long again. It's time to react One Piece chapter 991 versi channel paling cepat ini dah. Let's go. Chapter 991, Let Us Die. Cover story masih berkutat dengan Chiffon dan Lola Family. Entah sudah berapa chapter cover story ini nongol, Mr. K sampai udah lupa yang namanya berharap akan ada cover story lain. Ya sudahlah. Semoga saja dengan adanya cover story Lola dan Chiffon yang pada chapter ini ya, akhirnya mengakui Pon sebagai ayah kandung mereka bisa menjadi ending yang bahagia untuk cover story Lola dan Chiffon. And please Toy Animation, jangan nekat jadiin cover story ini jadi filler di animenya ya. Please, jangan, oke? Please. Oke, sekarang fokus ke cerita. Melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya ketika Disdrag menebas salah satu Numbers dengan pedangnya. Kini, semua orang yang ada di sekitar sini ya, heboh baik dari kubu aliansi pembebasan Wano maupun dari kubu Beast Pirates bingung kenapa Drake melakukan hal itu. Pegwan saja yang sudah berada di sini ya, heran sendiri sampai-sampai dia mempertanyakan alasan Drake menyerang salah satu Numbers itu apa. Cuma Drake sepertinya gak mempedulikan persepsi dari Beast Pirate guys. Lagian situasi di chapter sebelumnya udah memberitahu bagi kita semua kan kalau Disdrag masih bersekutu dengan Beast Pirate, nyawanya bisa-bisa melayang di tangan Queen. Kini Drake harapannya tinggal satu, yaitu ada pada Monkey D. Luffy. Dalam momen ini saja Drake langsung flashback ke momen dimana dirinya bertemu dengan Koby. Entah ada di mana pertemuan ini, yang jelas ini adalah pertemuan anggota SWORD. Cuma yang diperlihatkan di sini ya hanya Koby dan Disdrag saja. Mr. K gak tahu dah dalam pertemuan ini ada anggota SWORD lain atau enggak. Tapi jika melihat ruangannya sebesar itu, bisa jadi ada anggota SWORD lain yang nimbrung. But ini pikir belakangan aja dah. Kita fokus ke apa yang diucapkan Koby dalam meeting ini. Dia bercerita tentang kepribadian Luffy yang dimana kalau Luffy adalah teman, dia bisa jadi sangat dekat dengan kita. Kalau Luffy adalah musuh, dia bisa jadi musuh yang sangat sulit untuk dijangkau. Tentu Drake bingung akan perumpamaan Luffy yang dibicarakan oleh Koby. Cuma Koby masih belum selesai membicarakan tentang Luffy kok. Arti dari ucapan Koby ialah Luffy punya kekuatan untuk menarik perhatian orang lain. Bagi yang bingung apa yang diucapkan Koby, poinnya sama kok dengan yang diucapkan Dracul Mihawk di Perang Marineford tentang Luffy bisa membuat siapapun yang dia temui bisa jadi aliansinya. Inilah kekuatan Luffy yang sangat mengerikan. Makanya dengan Drake mengingat flashback pertemuannya dengan Koby, kini dia mencoba bersekutu dengan Luffy. Luffy pun melihat Drake ingin membantunya, kelihatan cukup serius menanggapi Drake dengan menanyai keseriusan Drake dalam mengalahkan Kaido. Lagi pula Luffy juga tahu Drake, makanya si Baka Sencho terlihat serius. Ya, Drake gak bisa bilang alasan sebenarnya sih kenapa dia ingin bertarung bersama Luffy. Cuma Drake bisa menjamin tujuan Luffy dan dirinya sama. Nah, setelah Drake mengucapkan hal ini ya, Zoro muncul langsung menyerang Disdrag. Sang pendekar Santoryu ini gak mau menerima Drake jadi aliansinya. Karena Zoro tahu betul Drake merupakan bagian penting dalam Beast Pirate sama halnya seperti Hawkins. Drake menahan serangan Zoro sambil memberi argumen kalau kini dia sudah terusir dari Beast Pirate. Cuman Zoro masih gak menerima alasan Drake karena enak aja nganggep aliansi kubu Luffy bagaikan tempat penampungan. Franky yang ada di dekat sini saja ya, juga gak percaya sama orang yang dengan mudahnya berpindah-pindah kubu. Jinbe apalagi, nih mantan si Chibukai juga menyuruh Drake menjauh dari Luffy. Dalam dunia bajak laut, bagi Jinbe ada kode etik tersendiri yang harus dihormati apalagi ini menyangkut kepercayaan. Wah, tiga nakama Baka Sencho, Zoro, Franky, dan Jinbe sangat bijak dalam mengeluarkan penolakan terhadap Drake yang ingin jadi bagian aliansi. Cuma kata-kata bijak mereka terlihat percuma ketika Monkey D. Luffy dengan mudahnya bilang, tentu dia bisa join dengan kita kok. Yang artinya sama saja Luffy menerima Drake menjadi aliansinya. Spontan saja baik Zoro, Jinbe, dan Franky langsung menolak keputusan bodoh kapten mereka. Ya mau gimana lagi sih, kapten kita ini punya kekuatan luar biasa yang seperti bisa merasakan orang tersebut ya, baik tulus atau tidaknya orang lain. Well, andai para cowok punya kekuatan ini ya di dunia nyata, ku jamin dah gak akan ada yang namanya sakit hati karena mantan. Karena kita udah tahu duluan kan perasaan sebenarnya si doi. White kok malah ngomongin cinta sih? Aduh. Fokus, back to topic. Setelah ucapan Luffy yang no problem kalau Drake bakal gabung bersamanya mengalahkan Kaido ya, tak jauh dari sini ada Pegwan dan Ulti yang baru sadar kalau Luffy lah bos dari pemberontakan di Onigashima ini.
Ya, sepertinya kakak beradik ini mau mengincar Luffy guys, tapi langkah mereka gak akan mudah terjadi karena para samurai aliansi pembebasan Wano Kuni sudah komitmen akan membuka jalan bagi Mugiwara no Uchibi agar bisa menyusul para Akazaya yang sedang bertarung melawan Kaido. So, para samurai pun langsung menghentikan ulti dan Peg-1, but langkah para samurai sepertinya gagal karena ulti yang berubah ke mode hibrid berhasil mengajar banyak samurai. Sementara itu, Peg-1 langsung berubah ke mode Ancient Zoan Spinosaurus, menerjang samurai. Nih Spinosaurus langsung berlari ke arah Luffy yang sedang ditemani Sanji. Peg-1 berencana menghentikan Luffy untuk melihat Kaido. Tapi sesaat Peg-1 mau mendekati Luffy ya, dia kena serangan ledakan dari sang sniper andalan, Usopp. Nah, Ulti yang melihat adiknya kena serangan jadi khawatir dan marah besar. Ulti pun langsung mencari siapa dalang utama yang menembak adiknya dengan ledakan. Ulti melihat ke belakang, mata Ulti fokus pada Nami. Guys, Nami dengan style yang gagah berani diam berdiri, tapi suara hatinya berbicara keras kalau dia adalah Nami. Hal paling difavoritkannya adalah memberantas hama-hama, terutama hama kadal. Jadi kuharap kau bersiap untuk ini. Padahal Nami gak bersuara sedikit pun, tapi suara hatinya bisa terdengar sampai ke Ulti ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Usut punya usut, semua ini gara-gara Usopp yang berada di belakang Nami mencoba menirukan suara Nami. Jadi, Nami kena tuduh sama Ulti kalau dirinya lah yang melukai Peg-1. Ya, Nami berusaha mengelak hal tersebut sih, cuma karena pertempuran sudah dimulai, so mau gak mau ya, Nami harus ikut tempur juga. Jadi Nami di sini dengan pedenya menantang Peg-1 dan Ulti. Cuma apa yang wanita cantik dan seksi ini ucapkan ya tidak sama dengan tindakannya. Lah Nami malah lari ya sama Usopp. Kocak. Well, setidaknya apa yang Nami dan Usopp lakukan berhasil memancing perhatian Peg-1 dan Ulti untuk mengejar duo penakut ini. Jadi kini Luffy dan Sanji bisa fokus ke atas tengkorak Onigashima. Tapi ternyata masalah gak berhenti sampai di sini guys. Luffy tiba-tiba saja ya merasakan adanya bahaya yang datang. Langsung dah Luffy meminta Sanji untuk menutup kupingnya. Dan benar saja ada Scratchman Apo yang muncul langsung menyerang Luffy dan Sanji. Cuma karena dua kuculuk ini udah nutup telinga, it's fine-fine saja bagi mereka. Nah, apa yang sadar SHP sudah tahu kelemahannya, tidak kehilangan akal sama sekali untuk mundur maupun menyerah. Apo merasa yakin bisa menghalangi samurai dan kelompok topi jerami karena dia membawa Numbers Hacha bersamanya. Hacha pun muncul bersiap untuk menghabisi siapapun yang berani mengacaukan Onigashima, dibantu dengan Apo lagi. Jadi Mr. K di sini paham. Apo kalau menjadi support sangatlah menjengkelkan. Bayangin aja nih ya, ini bayangin. Jika Luffy atau teman-teman aliansi lain menyerang Hacha, kalau menyerang secara langsung sambil menutup telinga bakal sulit kan? Kalau gak nutup telinga, resikonya bisa kena serangan fighting musik Apo. Jadi bisa dibilang ini adalah dilema. Untung saja Oda Sensei selalu punya cara untuk membuat hal yang out of the box. Di sini perhatian Hacha teralihkan oleh General Franky. Hacha tiba-tiba saja tertarik pada General Franky. Dalam bayangan Hacha ya, robot samurai ini adalah mainan baginya. Well, Jinbe yang sadar perhatian Hacha teralihkan oleh robot yang digunakan Franky, langsung dah Jinbe meminta tolong pada Franky untuk lari menjauh dari tempat ini agar bisa menjauhkan Hacha dari sini. Karena makin lama Hacha berada di sini ya, makin sulit para samurai aliansi bisa bertahan dalam pertempuran besar Onigashima. Franky mendengar Jinbe berkata seperti itu, langsung dah cyborg kesayangan kita ini ya lari menjauh dari kastil Kaido, memancing perhatian Hacha dan akan membawa Hacha menjauh dari para samurai aliansi. Tapi tetap ya, nantinya setelah General Franky selesai berlari, Franky akan membuat perhitungan pada Numbers Hacha karena telah berani-beraninya menganggap General Franky sebagai mainan. Next, kini kita pindah ke Zoro dan Drake yang masih saja bertarung hanya karena Zoro masih ragu akan tujuan sebenarnya Drake. Walau Drake bilang kalau kemenangan Mugiwara no Ichimi sama saja tujuan Drake berhasil, itu tak membuat Zoro percaya dengan mudahnya. Zoro sih sadar kalau Drake jujur mengatakan hal itu, cuma si pendekar kesasar ini ya merasa ada yang masih dirahasiakan oleh Drake. Ya jadi wajar saja Zoro ngotot masih ragu. Untungnya saat perdebatan Zoro dan Drake gak selesai-selesai, mereka berdua melihat Apo mau memanggil lebih banyak Numbers datang ke sini. Sadar kalau makin banyak Numbers makin merepotkan ya, Zoro dan Drake pun langsung menyerang Apo. Kini mereka berdua yang sebelumnya saling ngotot secara ajaib ya bekerja sama untuk mengajar Apo sampai tak sadarkan diri agar si Apo gak memanggil Numbers lainnya. Wow, 2 lawan 1 kesannya gak adil juga ya, apalagi lawannya cuma Apo.
Oh, tenang saja guys, di momen ini pula ada gangguan hadir kok dari Queen yang membawa senjata api machine gun langsung menembak ke arah Drake berada. Tentu baik Drake dan Zoro bisa menghandle tembakan machine gun Queen dengan mudah. Cuma Drake akhirnya sadar kalau peluru machine gun Queen wajib diwaspadai. Ada apa dengan pelurunya? Well, dua spekulasi dari Mr. K ya. Pelurunya terbuat dari batu laut atau mungkin pelurunya terbuat dari bahan-bahan eksperimen uji coba Queen dalam menyiksa orang lain. Next kita pindah ke bagian paling wow lah intinya. Ke atas tengkorak Onigashima, di mana pertempuran seru sedang terjadi antara para Sulongming melawan anak buah Kaido yang dipimpin oleh Jack. Syukurlah dalam pertempuran ini Mings bisa menang, walau banyak Mings terluka sih. Cuma kemenangan ini ya adalah sebuah awal yang baik, apalagi Jack juga terluka parah sampai-sampai salah satu gadingnya patah. Dan Jack hampir terbunuh oleh Inuarashi dan Nekomamushi dalam wujud sulong. Kalau saja gak dihentikan oleh Kaido, auto is dead dah si Jack. Kaido menyelamatkan Jack bukan karena mengakui Jack lemah ya, murni karena Jack adalah salah satu bawahan berharganya dan alasan lainnya karena Sulong, Inu, dan Neko terlalu kuat bagi Jack. Maka dari itu ya, kini Kaido yang akan ambil alih untuk menghabisi para Akazaya. Nah guys, Kaido pun mulai tertawa karena pede merasa bisa mengalahkan semua Akazaya. Apalagi di sini dia mulai mengeluarkan nafas api blast-nya. Kaido penasaran berapa Akazaya yang bisa menghindar dari serangan ini. Nah, Kaido mengeluarkan nafas apinya ya. Di sisi lain, Kinemon mengambil ancang-ancang, mengeluarkan katananya, berteriak dengan lantang sambil melakukan jurus andalannya. Dia, si rubah api ya, menebas nafas api Kaido menjadi dua hingga tebasan Kinemon sukses melukai mulut naga Kaido. Hal ini tentu saja membuat heboh para fans One Piece. Seorang Kinemon bisa melukai Kaido bukan? Cuma yang lebih heboh lagi adalah saat semua Akazaya sama-sama bilang pada Kaido di momen Kinemon melakukan serangan dan menjawab kepedean Kaido. Maksudmu lari? Jangan buat kami tertawa. Kami sudah lelah berlari. Kami sudah lelah bersembunyi. Hal itu bahkan tak cocok untukku. Biarkan kami mati sebagai samurai dari Tuan Oden. Tentu setelah kami mengambil kepalamu, Kaido. Wow, seketika situasi menjadi seru dan memanas sampai-sampai minggu depan One Piece chapter 992 gak libur. So, see you again next time. Adios ye caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.